Hikmah ke-102. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan ikatan lisanmu bit-talab dengan memohon kepadanya. Bahasa lainnya, kapan saja Allah menggerakkan lidahmu untuk berdoa, fa'alam, ketahuilah olehmu, annahu yuridu an yu'tiyaka, Allah ingin memberikan ijabah kepadamu. Makna hadzal kalam, jadi salah satu tanda doa mustajab itu kamu sudah terjadi meminta titik-titik. Contoh, ada orang ingin punya rumah, umpama dia belum punya rumah. Kemudian dia sadar bahwa yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Kemudian dia, ya Allah. Kemudian dia doa, ya Allah, saya ingin Engkau beri rezeki rumah. Nah, takdir ini orang berdoa, itu tanda bahwa dia akan diberi. Kenapa begitu? Sebab keadaan orang ini kan salah satu di antara dua. Dia bisa ditakdirkan meminta rumah kepada Allah, atau dia tidak ditakdirkan meminta rumah kepada Allah. Yang tidak ditakdirkan meminta rumah, belum apa-apa dia sudah suudzon sama Allah. Dari mana Allah Ta'ala bisa memberi saya rumah? Saya belum ada kerjaan, belum ini, macam-macam hatinya ngomong itu. Akhirnya dia nggak doa. Ini tanda dia tidak akan diberi ijabah doa fi mas'alatil bait. Satunya lagi yakin. Dia mengingat ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah kalau diminta pasti memberi. Dia mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah siapa saja yang memohon kepada Allah Ta'ala pasti diberi. Kemudian dia dengar riwayat fulan, wa fulan, cerita-cerita yang menerangkan keadaan orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Sehingga muncul keyakinan di dalam hatinya dia, lalu dia memohon kepada Allah. Takdir memohon ini sudah menjadi salah satu tanda doa mustajab. Jadi, mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Jadi itlaqul lisan fid du'a salah satu alamah doa mustajab. Fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka lisidqil wa'di bi ijabati du'ail mudtar. Sebab Allah Ta'ala sudah berjanji akan memberikan ijabah doa orang-orang yang betul-betul merasa tidak memiliki apa-apa, yang bisa memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dia juga dianjurkan untuk memilih awqat mustajabah, waktu-waktu doa diijabah. Dan sudah jelas di kitab-kitab kapan saja waktu-waktu mustajab, la siyama fil ashar, terutama waktu favorit bagi para wali itu waktu sahar fil layali. Waktu sahur sepertiga malam terakhir adalah tempat yang paling cepat untuk diijabah doa kita. Wa ma al-dhafa, dan alangkah lembutnya ucapan ba'dul arifin, law lam turid naila ma arjuhu min talabi min faidhi judika ma alhamtani talaba. Seandainya engkau, ya Allah, tidak ingin memberikan yang aku harap-harapkan dari permintaan, min faidhi judika, dari curahan kedermawananmu, ma alhamtani talaba, engkau tidak akan memberikan ilham kepadaku untuk memohon. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabah,
Siapa-siapa yang telah diberikan doa tidak mungkin dicegah daripada ijabatud doa. Wa'alam, ketahuilah olehmu annal ijabata, sesungguhnya ijabah taratan kadang-kadang takunu bi'ainil matlub, menjadi dengan barang yang kita minta. Kita minta A diberi A, kita minta B diberi B. Wa taratan takunu bi ghairihi, terkadang kita minta A, Allah memberikan B. Sebab Allah a'lam, lebih tahu bahwa kebaikan kita di yang satunya itu. Biasanya itu terbongkarnya rahasia itu di belakang. Ketika kita meminta sesuatu tidak dikasih, Allah memberikan yang lain. Tahu-tahu nanti kita fahamnya nanti itu setelah sebulan, setahun, bisa jadi setelah 5 tahun, 10 tahun. Oh, ini rahasianya Allah Ta'ala. Dulu saya minta itu nggak dikasih. Itu biasanya tahunya belakangan. Limadha? Lianna Allah alimun bil awaqib wa anta jahilun bil awaqib. Allah Ta'ala maha tahu dengan awaqibul umur. Kejadian kita bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 100 tahun, sampai kiamat itu Allah tahu semua yang akan terjadi. Kita tidak. Masa depan buat kita gelap. Gelap gulita, nggak tahu apa-apa kita. Dia anak jahil. Karena saya dan kamu ini bodoh, manusia itu kan jahul. Fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jahul, bukan jahil lagi, jahul. Tidak tahu apa-apa. Al-alim Allahu Azza wa Jalla. Maka bila kita meminta sesuatu, ternyata Allah Ta'ala tidak memberi, bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak tahu. Allah tahu. Bukan Allah tidak mau memberi, mau. Tapi memberikan sesuatu yang lebih selamat untuk kamu. Ya abdi, kamu minta ini. Kalau ini saya kasih, tahun depan kamu nyesel. Coba dulu saya nggak doa ini. Nah, ini sering terjadi ini. Wallahu arhamur rahimin. Wa taratan takunu bi ghairihi ajilan aw ajilan. Terkadang yang diberikan Allah Ta'ala bukan ainul matlub, tetapi sesuatu yang dipilihkan Tuhan. Ajilan, baik tentang masalah dunia, atau ajilan, atau tentang yang kita minta itu urusan akhirah, atau yang kita minta diberikan di dunia atau diberikan nanti di akhirah. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia iradai dan apa yang Ia pilih. Tidak ada bagi makhluk-makhluknya pilihan. Artinya pilihan yang terjadi adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini ada tambahan keterangan ya di syarah lain tentang masalah Allah memberi ainul matlub atau tidak. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, hadza idza kana ad-du'a'u sadiran an ikhtiyarin wa qasdin. Yang dimaksud terkadang kita minta A diberi oleh Allah Ta'ala B, atau terkadang kita meminta sesuatu inginnya dikasih di dunia, ternyata Allah memberinya nanti di akhirat. Itu kalau doa kita itu muncul dengan tujuan yang kuat. Maksudnya tujuan kuat begini, ya Allah pokoknya saya mau nikah sama fulanah, gak mau sama yang lain, pokoknya itu. Ya Allah saya mau pekerjaan yang ini, gak mau yang ini, pokoknya ini, berikan. Nah itu qasad. Tapi ada doa, amma idza jara 'ala lisani min ghairi qasdin fa innal ijabata bi'ainil matlub la takadu tatakhallaf. Jadi ada doa yang keluar dari mulut kita gak sengaja kita. Jadi murni digerakkan Allah. Ini paham omongan saya orang yang pernah mengalami ini. Tahu-tahu kita doa begitu.
Jadi bukan kayak orang kesurupan. Kalau kesurupan kan kayak kemasukan jin. Ini enggak. Jadi dia sendiri kaget tuh. Saya kok minta ini gitu. Tahu-tahu mulutnya ngomong, Allahumma inni as'aluka kada wa kada gitu. Jara 'ala lisan min ghairi qasd. Yang model begini, kejadian ini, fa innal ijabata bi'ainil matlub la tatakhallaf. Doa yang seperti ini jarang sekali tidak mustajab. Jadi 99,9% pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Ada 1% bisa jadi tidak. Sebab kita bukan nabi ya, bukan wali. Nah, itu bisa Anda temui riwayat-riwayat ini di kitab-kitab riwayat managib para habaib, para masyayikh, para aulia, banyak itu. Saya sering baca di kalam Habib Ahmad bin Hasan Attas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf dan lain-lain, para masyayikhuna fi Tariqah Al-Ba'alawi. Saya sering ketemu ada ibarah begitu. Hadza jara 'ala lisani min ghairi qasd. Hadza yajri 'ala lisani min ghairi qasd. Ini tahu-tahu saya meminta itu kepada Allah Ta'ala tanpa tujuan dari hati saya. Jadi sepertinya begini. Kalau terjadi lisan kita memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala tanpa dipandu oleh hawa nafsu hati, murni digerakkan Allah Ta'ala, khalas, ifrah, sebentar lagi terjadi itu. 99,9% yang Anda minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini biasanya munculnya tidak didahului syahwah ya. Kalau orang pingin nikah, itu kan imamnya, pemandunya syahwah perempuan. Orang ingin sukses pekerjaan ini gitu. Pemandunya, imamnya syahwah pekerjaan. Kalau yang seperti tadi itu nggak ada pemandu syahwah, murni digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.